Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan kembali membahas beberapa soal fisika tentang cara menentukan besar resultan dua buah vektor dan arah resultannya jika dua buah vektor yang memiliki titik ujung yang saling berimpit dan membentuk sebuah sudut. Kita langsung saja bahas untuk soal yang pertama. Dua buah gaya masing-masing 10 Newton bekerja pada suatu benda. Sudut antara kedua gaya itu adalah 60 derajat. Besar resultannya adalah, kita coba selesaikan. Kita lihat yang diketahui di sini ada dua buah vektor gaya masing-masing 10 Newton. Kita misalkan vektor gaya yang pertama dengan F1 sama dengan 10 Newton dan vektor gaya yang kedua F2 akan sama juga dengan 10 Newton karena katanya di sini masing-masing 10 Newton. Nah, sudut antara kedua gaya tersebut adalah 60 derajat. Nah, sudut di sini kita simbolkan dengan θ sama dengan 60 derajat. Yang ditanyakan di sini adalah besar resultannya. Nah, besar resultan itu kita misalkan atau kita simbolkan dengan R akan sama dengan, sebelum kita menghitung besar resultannya, kita bisa gambarkan kedua vektor tersebut. Nah, misalkan ini adalah vektor gaya yang pertama dan ini adalah vektor gaya yang kedua membentuk sudut 60 derajat. Nah, kira-kira gambarnya akan seperti ini. Nah, sekarang kita bisa hitung besar resultannya dengan menggunakan rumus R sama dengan akar dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 kali F2 dikalikan dengan cos θ. Sama dengan akar dari masukkan nilai F1 dan F2-nya ke rumusnya. F1 adalah 10 karena di sini F1 kuadrat artinya 10 kuadrat ditambah sama F2-nya juga 10 Newton, maka 10 kuadrat ditambah 2 kali F1-nya 10 dikali F2-nya juga 10. Nah, cos θ, θ-nya 60, maka dikali dengan cos 60 derajat. Jadi θ-nya di sini kalian ganti dengan 60 derajat. Maka akan sama dengan akar dari 10 kuadrat itu adalah 100 ditambahkan dengan 10 kuadrat, itu artinya 10 kali 10 ya, atau 10 yang dikalikan sebanyak 2 kali, yaitu 100 ditambahkan dengan 2 kali 10 hasilnya adalah 20, kali 10 hasilnya adalah 200. Nah, untuk cos 60 derajat, paling gampang kalian bisa tekan kalkulator ya, tekan cos 60, maka keluar nilainya 0,5. Atau kalian bisa melihat di tabel sudut-sudut istimewa pada trigonometri. Oke. Maka kini kita lanjutkan akar dari, nah di sini perhatikan 100 tambah 100 ditambah 200 kali 0,5, yang boleh kalian jumlahkan dulu itu adalah 100 ditambah 100. Jadi tidak boleh 100 tambah 100 tambah 200, karena 200 ini masih terikat dengan bentuk perkalian. Jadi tambahkan dulu 100 tambah 100, hasilnya adalah 200, kemudian tinggal diikuti ditambah. Nah, baru kemudian dikalikan 200 dikali 0,5, hasilnya adalah 100. Maka hasilnya akan sama dengan akar dari 200 tambah 100 itu adalah 300. Nah, akar 300 ini bisa kita sederhanakan menjadi akar dari 300 itu akan sama dengan 100 yang dikalikan dengan 3. Nah, karena di dalam akar sudah dalam bentuk perkalian, maka kalian boleh menarik akarnya satu-satu. Akar 100 itu adalah 10, akar 3 tidak usah ditarik akarnya, tetap akar 3. Satuannya adalah Newton. Maka besar resultannya adalah 10 akar 3 Newton. Nah, selanjutnya kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, soal yang kedua, dua vektor gaya 8 Newton dan 3 Newton yang bertitik tangkap sama dan saling mengapit sudut 0 derajat, besar selisih kedua vektor tersebut adalah, nah yang ditanyakan di sini adalah besar selisih kedua vektor. Kita buat dulu yang diketahui ada dua vektor gaya, F1 sama dengan 8 Newton, F2 sama dengan 3 Newton, membentuk sudut 0 derajat. Nah, 0 θ-nya berarti sama dengan 0 derajat. Nah, ditanyakan di sini adalah besar selisih kedua vektor. Nah, untuk menentukan besar selisih, maka F1 dikurangkan dengan F2 akan sama dengan ya, besar selisih F1 dikurangkan dengan F2 akan sama dengan, rumusnya hampir sama dengan rumus menentukan besar resultan. Tapi bedanya, nah coba perhatikan, rumusnya adalah akar dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat
dikurang, jadi tidak ditambah. Kalau resultan dia ditambah, kalau menentukan besar selisih dia dikurang. Dikurangkan dengan 2 kali F1 dikalikan dengan F2 dikalikan dengan cos theta. Kita masukkan nilainya, F1-nya itu adalah 8, maka F1 kuadrat 8 kuadrat ditambah F2-nya 3, maka akan menjadi 3 kuadrat dikurang 2 kali F1-nya 8, F2-nya 3 dikalikan dengan cos theta. Sudutnya atau tetanya tadi adalah 0 derajat, maka dikalikan dengan cos 0 derajat. Oke, kita selesaikan. 8 kuadrat itu adalah 64, kemudian kita tambahkan dengan 3 kuadrat adalah 9, dikurangkan dengan 2 kali 8, 16, kali 3 itu adalah 48, cos 0 derajat, kalau kita tekan kalkulator, maka nilai dari cos 0 derajat itu adalah 1. Oke, kita selesaikan, maka akar dari, hati-hati di sini yang boleh ditambahkan dulu adalah 64 tambah 9. Jadi tidak boleh 64 tambah 9 kurang 48, itu akan salah. Ya, selesaikan dulu 64 tambah 9, itu hasilnya adalah 73, kemudian ikuti di sini dikurang, baru kemudian dikalikan 48 kali 1, hasilnya adalah 48. Maka hasilnya akan sama dengan 73 kita kurangkan dengan 48, hasilnya adalah 25. Akar 25 itu adalah 5. Satuannya juga dalam Newton. Maka besar selisih kedua vektor tersebut adalah 5 Newton. Nah, gampang ya. Selanjutnya, soal yang ketiga. Nah, soal yang ketiga, kita diberikan gambar, tentukan besar resultan dan arah resultan vektornya. Perhatikan ini ada vektor yang pertama, 8 Newton, vektor yang kedua, 6 Newton, membentuk sudut 60 derajat. Kita cari dulu besar resultannya, yaitu nilai R-nya. R akan sama dengan akar dari F1 kuadrat tambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 dikali F2 yang dikalikan dengan cos theta. Maka akan sama dengan F1 nilainya itu adalah 8. Maka akan menjadi 8 kuadrat ditambah F2-nya 6, ditambahkan dengan 6 kuadrat ditambah 2 kali F1-nya 8, F2-nya adalah 6 yang dikalikan dengan cos, theta-nya 60, maka di sini jadinya adalah cos 60 derajat. Nah, akar dari, oke kita tuliskan ya, akar dari 8 kuadrat itu adalah 64 yang ditambahkan dengan 6 kuadrat itu adalah 36, ditambah 2 kali 8, 16, kali 6 itu 96. Nah, cos 60 tadi itu adalah 0,5. Jadi, karena ini bentuk perkalian, jadi dikali 0,5. Maka akan sama dengan akar dari, nah, yang boleh ditambahkan adalah 64 ditambah 36 dulu. Hasilnya adalah 100, ditambahkan dengan 96 dikali 0,5, itu hasilnya adalah 48. Maka akan sama dengan akar dari 100 ditambah 48, hasilnya adalah 148. Karena di sini kita akan menentukan arah resultan vektornya juga, maka kalian tarik saja akarnya. Akar dari 148 itu adalah 12,2 Newton. Nah, jadi kita langsung tarik akarnya karena kita ingin memasukkan nilai resultan itu untuk menentukan arah vektornya ya. Jadi yang tanyakan di sini ada dua, besar resultan dan arah resultan vektornya. Oke, sekarang kita sudah mendapatkan besar resultannya. Kita akan cari arah vektor resultan R menggunakan rumus R kali sin theta sama dengan F1 yang dikalikan dengan sin theta. Masukkan nilai R yang sudah kita dapatkan, yaitu 12,2 dikalikan dengan sin theta, sama dengan F1 adalah vektor pertama yang nilainya 8, kemudian dikalikan dengan sin. Theta di sini adalah sudut yang dibentuk oleh F1 dan F2 tadi, yaitu 60 derajat. Nah, kita selesaikan. 12,2 dikali sin theta, ya tetap ya, 12,2 kali sin theta sama dengan 8 dikali sin 60 derajat itu nilainya adalah 0,87. Nah, kita selesaikan. 12,2 sin theta sama dengan kalikan 8 dikali 0,87, hasilnya adalah 6,96. Ya, hasilnya adalah 6,96. Maka sin theta saja akan sama dengan 6,96 dibagi dengan 12,2. Kenapa dibagi? Karena di sini dia bentuk perkalian. Jadi, menentukan nilai sin theta saja akan sama dengan 6,96 dibagi dengan 12,2. Nah, kalian tinggal bagi saja. Sin theta akan sama dengan
6,96 dibagi 12,2 itu hasilnya adalah 0,57. Nah, perhatikan di sini karena kita ingin menentukan arah vektor resultan R, jadi usahakan sampai menemukan nilai tetanya. Ini kan baru sin ya. Sin teta itu sama dengan 0,57, maka teta saja akan sama dengan arcus dari sin 0,57. Nah, maka teta akan sama dengan bagaimana cara menentukan arcus dari sin 0,57 itu? Kalian bisa menggunakan kalkulator handphone ya. Kalian buka kalkulatornya, kalian tinggal cari sin pangkat min 1 ya. Sin pangkat min 1 kemudian tekan 0,57, maka nanti kalian akan dapatkan 34,75 derajat ya. Jadi sin berapa? Jadi kalau kita baca sin berapa yang nilainya 0,57. Nah, sin yang nilainya 0,57 itu adalah 34,75 derajat. Jadi gampang ya untuk menentukan arcus sin dari 0,57. Cukup gunakan kalkulator HP saja, tekan sin, cari ya, maksudnya cari sin pangkat min 1, kemudian tekan 0,57, maka akan keluar angka 34,75 derajat. Nah, selanjutnya soal yang terakhir. Dua vektor gaya 20 Newton dan 10 Newton yang bertitik tangkap sama menghasilkan resultan yang nilainya 10 akar 7 Newton. Sudut antara kedua vektor adalah, nah yang di sini yang ditanyakan justru adalah sudutnya. Jadi vektor yang pertama ya, sudah diketahui ya, F1-nya adalah 20 Newton, F2-nya itu adalah 10 Newton. Nah, resultannya itu sudah ditentukan nilainya, atau nilai R-nya udah ada di soalnya, yaitu 10 akar 7 Newton. Justru yang ditanyakan di sini adalah sudut antara kedua vektor, berarti yang ditanyakan itu adalah nilai tetanya. Nah, karena di sini resultannya diketahui ya, kalian jangan bingung, gunakan lagi rumus resultan, bahwa resultan dua buah vektor akan sama dengan F1 kuadrat tambah F2 kuadrat ditambah ya, ini bukan dikurang ya, ditambahkan dengan 2 kali F1 dikali F2 yang dikalikan dengan cos theta. Masukkan nilai R-nya 10 akar 7 sama dengan akar dari, masukkan nilainya, F1-nya adalah 20 kuadrat ya, ditambah F2-nya 10 kuadrat. Nah, di sini ditambah ya, bukan dikurang karena ini resultannya. Nah, kalian bisa ganti di sini jadi tambah, ditambahkan dengan 2 kali F1-nya adalah 20, F2-nya adalah 10 dikalikan dengan cos theta. Jadi tetanya belum ada nilainya. Jadi kita akan mencari berapa nilai tetanya. Nah, kita selesaikan 10 akar 7 akan sama dengan akar dari 20 kuadrat. Oke, 20 kuadrat itu adalah 400 ditambahkan dengan 10 kuadrat adalah 100 ditambah 2 kali 20 itu 40, 40 kali 10 berarti 400 yang dikalikan dengan cos theta. Kita selesaikan 10 akar 7 sama dengan akar dari, nah 400 kita tambahkan dengan 100, hasilnya adalah 500. Ditambahkan dengan, nah 400 kali cos theta ya tetap 400 kali cos theta. Nah, saya ingatkan kembali yang boleh kalian jumlahkan di sini adalah 400 yang ditambahkan dengan 100 dulu, yaitu 500. Jadi tidak boleh 400 ditambahkan dengan 100 ditambahkan dengan 400. Nah, salah kita jadinya nanti ya. Oke, kita selesaikan. Nah, di sini, sebelum saya buat kurungnya, kita akan menentukan nilai theta. Sedangkan tetanya ini itu berada dalam tanda akar. Jadi caranya bagaimana? Nah, kita lihat di sini kan kita ingin cari theta sama dengan. Nah, ini kan tidak dalam bentuk akar kan? Sehingga akarnya itu harus kita hilangkan supaya theta ini tidak lagi dalam tanda akar. Caranya bagaimana? Caranya tinggal kalian kuadratkan saja. Kuadratkan ruas kirinya dan kuadratkan ruas kanannya supaya tidak merubah nilainya. Jadi di sini kita kuadratkan. Nah, oke, ini kita kuadratkan. Nah, sama-sama dikuadratkan. Nah, kalian tinggal kuadratkan saja 10 akar 7 kuadrat. Kuadratkan dulu 10. 10 kuadrat itu adalah 100 dikali akar 7 kalau dikuadratkan hasilnya adalah 7. Jadi kalau akar dikuadratkan hilang akarnya gitu ya. Maka akan sama dengan, ini juga sama, akarnya kita kuadratkan, hilang akarnya, maka ambil isi di dalamnya. Apa isi di dalamnya? Yaitu 500 ditambah 400 yang dikalikan dengan cos theta. Nah, kita tinggal kalikan saja 100 kali 7, itu adalah 700.
Nah, di sini 500 tetap ya, ditambah 400 kali cos theta. Nah, sekarang kita tinggal kelompokkan yang sejenis. Ini kan ada 700. Nah, 700 ini, 500 yang di sini bisa kita pindah ruaskan. Ya, pindah ruaskan karena ini ada 700, pindah ruas jadi negatif. Jadi negatif 500 sama dengan, nah maka yang tinggal di sini adalah 400 kali cos theta. Oke, sorry, 400 dikali cos theta. Nah, kalian tinggal selesaikan dulu. 700 dikurangkan dengan 500 itu hasilnya adalah, ya hasilnya adalah 200. Maka akan sama dengan 400 yang dikalikan dengan cos theta. Nah, karena kita akan mencari theta sama dengan, berarti kan tetanya harus posisinya di ruas kiri kan? Nah, tidak usah pindah ruas, cukup tukar posisi saja. Jadi dia akan menjadi 400 kali cos theta akan sama dengan 200. Nah, kelihatan ya di sini kita menukar posisinya. Nah, untuk menentukan nilai cos theta saja, kita bisa cari cos theta saja akan sama dengan 200 yang dibagi dengan 400. Kenapa dibagi? Karena di sini dia perkalian, jadi dia tidak pindah ruas nih 400-nya. Jadi bukan 200 dikurang 400, salah. Nah, karena dia perkalian, maka di sini harus dibagi. 200 dibagi 400, ya. Maka nilai cos theta akan sama dengan, nah ini bisa dicoret nolnya 2, ini juga bisa dicoret nolnya 2, kemudian sama-sama bagi 2 ya. Sama-sama bagi 2, 2 bagi 2 itu kan adalah 1 per gitu ya. 4 ini kita bagi 2 lagi, hasilnya adalah 2. Sehingga kita dapatkan cos theta sama dengan setengah. Nah, cos berapa yang nilainya setengah? Nah, udah tahu ya, cos yang nilainya setengah itu adalah, adalah 60 derajat. Atau kalian bisa menggunakan konsep atau cara yang seperti pada nomor 3 tadi ya. Jadi kalau di sini cos theta derajat sama dengan setengah, maka theta akan sama dengan, akan sama dengan arcus cosinus ya. Jadi arcus cosinus dari setengah. Nanti ketemunya 60 derajat. Nah, seperti cara pada nomor 3. Jadi, cari ada cos pangkat min 1, kemudian tekan setengah. Setengah itu kan 0,5 ya. Nah, jadi cos, cari di kalkulator HP-nya, ada cos pangkat min 1, kemudian kalian tekan 0,5 ya, atau setengah, nanti keluarnya 60 derajat. Nah, ini kenapa bisa langsung? Ya, karena kita udah tahu, cos yang nilainya 60 derajat itu adalah setengah. Jadi, cara bacanya, cos berapa yang nilainya setengah? Oh, berarti cos 60. Berarti tetanya itu adalah, adalah 60 derajat. Oke, Sobat Excellent, itu adalah beberapa contoh-contoh soal yang biasanya diberikan oleh guru ya untuk materi menjumlahkan atau menghitung resultan ataupun menentukan arah dari resultan vektor jika dua buah vektor tersebut membentuk sudut dan titik pangkalnya itu saling berhimpit. Nah, Sobat Excellent, kalian bisa coba mengerjakan soal dari 1 sampai 4 dulu ya. Setelah kalian menonton video ini, kalian bisa ulang dengan mengerjakannya sendiri. Kalau ragu, kalian bisa putar kembali videonya supaya kalian lebih paham lagi. Oke, sahabat excellent, semoga bermanfaat, semoga membantu bagi kalian yang ingin berkonsultasi mengenai PR fisika ataupun kimia ataupun matematika. Kalian bisa kirimkan soalnya ke nomor WA yang ada di deskripsi di bawah. Oke, selamat menonton, semoga bermanfaat, semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.